16 personil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan anak anggota Dewan Pakar DPD PKS Kota Cilegon, Banten. Terduga pelaku dibekuk saat melakukan pencurian di rumah mantan anggota DPRD. Usai resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, John Hartman bilang Indonesia adalah negara yang penuh bakat sepak bola. Mirip Kanada, timnas yang dibawanya sukses menembus Piala Dunia. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda di hari Minggu 4 Januari 2026 bersama saya Nanda Aprilia. Dan saya Bremana Tenaya. Aura-aura kembali ke kehidupan nyata, back to life, back to reality sudah mulai tercium dari layar sana. Saya bisa melihat Anda sedang bete ya karena besok sudah hari Senin mulai kerja lagi. Semangat dong, ini udah hari yang baru, sudah tahun yang baru, habis liburan juga ya, gitu kan. Udah puas belum liburannya Bremana? Apa itu liburan? Sebenarnya itu ya pertanyaan buat kita, apa itu liburan? Tapi harapannya semoga masyarakat yang memang berlibur begitu ya, dan memang sudah harus kembali ke dunia nyata untuk bekerja kembali, sudah merasa cukup. Dah kalau misalkan melihat situasi di arus lalu lintas begitu ya, apalagi khususnya dari ruas tol Trans Jawa menuju ke Jakarta, pagi ini bahkan sejak malam juga sudah ramai kan? Informasinya datanya sudah meningkat 20% untuk kembali ke Jakarta, Bremana. Ini dia, kalau mau tidak terjebak macet mendingan sekarang deh pulang ke Jakarta ya, karena kalau nanti sore kemungkinan nanti bisa macet banget gitu ya. Jadi daripada BT-nya berlanjut sampai nanti malam, mendingan sekarang pulang saudara. Jangan sampai terjebak macet. Nah, kita ngomongin soal tahun baru juga nih Nanda, karena sekarang akhirnya nih setelah kita tunggu-tunggu dari tahun kemarin gitu, akhirnya pelatih timnas Indonesia punya pelatih baru John Hartman. Ini kita akan nanti lihat nih Nanda ya, kan pasti kan banyak banget nih pendapat dan juga mungkin pandangan dari berbagai pihak soal pelatih baru ini. Semoga nih Nanda ya keberadaan pelatih baru ini juga menjadi nafas baru juga buat Indonesia, bisa membawa performa timnas kita juga lebih baik lagi. Menimbulkan asa untuk Indonesia ya tentunya. Nah, itu juga nanti akan kita bahas dalam dialog pagi ini. Nanti akan dipandu oleh rekan Bremana Tenaya. Tapi sebelum ke sana saudara, kita akan ke informasi pertama terlebih dahulu. Ada informasi sebuah mobil terbakar usai menabrak separator busway di Jalan Ahmad Yani, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran langsung memadamkan api. Kejadian ini bermula saat mobil melaju dari arah Kelapa Gading menuju Cawang. Saat melintas di kawasan Pulau Gadung, pengemudi hilang kendali sehingga mobil menabrak separator busway dan juga terguling, kemudian mobil pun terbakar. Kondisi korban selamat dan berhasil dievakuasi sebelum mobil terbakar. Bang, lagi arah balik ya, cuman nabrak trotoar. Bang, itu dari arah mana sih bang mobil bang? Dari arah mana sih sana? Dari Kelapa Gading? Iya, ke Cawang. Cawang. Nabrak. Mobil itu nabrak apa bang? Trotoar bang. Iya. Pas nabrak bang? Belum, terbalik mobil lah. Terus dibalikin lagi sama bocah-bocah. Oh, pas dibalikin? Udah, orangnya pingsan. Langsung digotong, diangkat. Pas itu kan mobilnya habis nabrak bang, habis nabrak kan terbalik bang. Itu posisi udah kebakar belum? Belum. Kebakarnya gimana bang? Pas kebakaran, pas dari mesin depan tuh. Cuman orangnya udah dievakuasi. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi kejadian dan berupaya untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil dan 16 personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sementara pengemudi mobil beserta dengan kendaraan telah dibawa ke Satlantas Jakarta Timur
untuk diperiksa. Dugaan sementara saudara, api muncul dari bagian mesin dan langsung membesar hingga membakar seluruh mobil. Yang pertama adalah informasi kondisi dengan diduga keadaan mabuk, kemudian nabrak saturator busway, kemudian kondisi seperti ini miring, sudah kondisi miring dan terbakar. Korban sementara nggak ada. Untuk pengemudinya sedang proses di kepolisian. Iya betul. Proses pemadamannya kita menggunakan bom. 4 kendaraan, 1 dari Jakarta Pusat, 2 dari Jakarta Timur. Diduga remblong, sebuah truk bermuatan triplek terguling hingga menimpa 2 unit mobil di jalur Gunung Gumitir, Kecamatan Silo, Jember pada Sabtu malam. Kejadian ini bermula saat truk melaju dari arah Jember menuju Banyuwangi. Namun setibanya di lokasi kejadian, truk mengalami remblong sehingga kendaraan sulit dikendalikan hingga terguling dan menimpa kendaraan lain. Dalam peristiwa ini 6 orang terluka, sementara untuk pengemudi truk dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Informasi lain saudara, berpura-pura jadi debt collector, 4 orang spesialis pencuri sepeda motor ditangkap Polsek Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Pelaku merampas motor korban dengan alasan korban belum membayar tunggakan. Polsek Cimanggis menangkap 4 orang yang mengaku sebagai debt collector yang merampas motor seorang lansia di kawasan Tapos. Korban diberhentikan dengan alasan telat membayar cicilan. Karena tak berdaya, korban terpaksa menyerahkan sepeda motornya. Sementara dari hasil penyelidikan, polisi menemukan fakta bahwa keempatnya tidak memiliki kuasa atas penarikan kendaraan. Apalagi saat digeledah, motor korban rupanya tidak diserahkan ke pihak leasing. Tersangka kemudian diketahui tidak bekerja sebagai debt collector, namun menjual motor yang mereka tarik ke seorang penadah. Karena memang korban ini usianya juga sudah tidak muda lagi, takut, diserahkanlah ini motor dan oleh pelaku langsung dibawa kabur. Keempat pelaku berhasil kita amankan berikut barang bukti kendaraan sepeda motor hasil kejahatannya. Itu ternyata tidak diserahkan ke leasing karena memang tidak ada tunggakan di leasing. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon berukuran besar tumbang di Jalan Raya Ciater, Tangerang Selatan, Banten. Pohon yang tumbang melintang di tengah jalan dan menutup total akses kendaraan, baik dari arah Pamulang maupun Serpong. Akibatnya arus lalu lintas sempat ditutup sementara untuk mempermudah proses evakuasi. Evakuasi pohon dilakukan oleh tim BPBD Tangerang Selatan, dibantu polisi dengan cara memotong bagian pohon yang menghalangi jalan. Setelah proses pembersihan selesai, akses jalan kembali dibuka. Banjir yang terjadi sepanjang sore kemarin hingga dini hari tadi sempat melumpuhkan akses utama di Kota Cilegon, Banten, saudara. Video amatir ini sempat merekam arus banjir yang deras saat menyeret mobil di Jalan Lingkar Selatan, Cilegon, Banten. Pada Jumat sore kemarin, selain menyeret kendaraan, banjir juga melumpuhkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi. Buruknya sistem drainase diduga memperparah kondisi banjir di wilayah ini.
Sementara itu, saudara, ribuan warga terdampak banjir di Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Cilegon terpaksa mengungsi ke atas jalur perlintasan kereta api. Lokasi rel kereta api dipilih karena rumah mereka terendam banjir dan tidak tersedia tempat pengungsian lainnya. Hujan deras yang mengguyur kota Cilegon menyebabkan Sungai Kedung Ingas meluap dan juga merendam ribuan rumah warga. Ketinggian air mencapai 1 meter di wilayah Kelurahan Masigit. Warga memilih untuk mengungsi di atas jalur rel kereta api dengan terpal seadanya. Meski lokasi rel beresiko, saudara, namun ini untuk menghindari genangan dan juga menjaga harta benda mereka. Mungkin ini air dari arah Mancak kayaknya itu, mungkin ada yang jebol apa bagaimana gitu. Mungkin di Mancak curah hujannya deras, makanya ke sini jebol, jadi kita kena imbasnya banjir. Itu di mana? Waduh, ini kita ngungsi untuk sementara, kita ada di pinggir rel kereta. Ada berapa orang sih Pak yang mengungsi ini Pak? Mungkin ini di sekitar ada bangsa 200 orang. 200 kakak ini Pak? Ya. Informasi lainnya, saudara, usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah ibu dan 2 anak yang ditemukan tewas di rumah kontrakan di Warakas, Jakarta Utara dimakamkan. Ketiga jenazah dimakamkan di TPU Rorotan, Cilincing. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman jenazah ibu dan 2 anaknya yang ditemukan tewas di rumah kontrakan di Warakas, Jakarta Utara. Pemakaman ini dilakukan usai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Jumat kemarin. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti ketiga korban tewas di rumah kontrakannya. Keluarga diberikan kabar jika hasil otopsi akan keluar dalam waktu 5 hari. Dari otopsi di Rumah Sakit Polri datang ke sini setengah 4 pagi. Jadi semua orang pada melawat karena semua saudara, tetangga turut berduka cita yang paling dalam sih yang kayak, karena kan tragis juga sih meninggalnya Pak, sampai 3 orang nyawa masih simpang siur Mas. Makanya ini masih hasil otopsi masih nunggu 5 hari. Sebelumnya pada Jumat lalu, 1 keluarga yang terdiri dari ibu dan 2 anaknya ditemukan tewas di rumah kontrakan di Warakas, Jakarta Utara. Korban ditemukan tewas dengan kondisi mulut mengeluarkan busa. Dari TKP, polisi menyita beberapa barang bukti, salah satunya botol air mineral dan kemasan makanan. Sejumlah saksi juga sudah diperiksa untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban. Sorotan lain, saudara, polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan anak anggota Dewan Pakar DPD PKS Kota Cilegon, Banten, Maman Suherman. Terduga pelaku dibekuk saat melakukan pencurian. Saudara, inilah detik-detik penangkapan terduga pelaku pembunuhan anak politisi PKS di Kota Cilegon, Banten. Terduga pelaku ditangkap usai lebih dari 2 pekan dalam pengejaran. Terduga pelaku berinisial HA ditangkap oleh tim gabungan Polres Cilegon dan juga Polda Banten di sebuah rumah di Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon, Banten. Penangkapan ini berawal dari adanya laporan dugaan pencurian. Seorang pria masuk ke dalam rumah usai sholat Jumat. Setelah lebih dari 2 pekan dalam pengejaran, terduga pelaku pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten ditangkap. Jumat 2 Januari 2026 di sebuah rumah di Pabuaran, Kota Cilegon, Banten. Terduga pelaku berinisial HA diringkus oleh tim gabungan Polres Cilegon dan Polda Banten. Keberadaannya terungkap setelah dirinya terpergok oleh asisten rumah tangga hendak mencuri di rumah mantan anggota DPRD Cilegon. Kapolda Banten bilang pelaku merupakan pencuri spesialis rumah mewah.
spesialis curi rumah. Artinya Curat ya, pencurian dengan pemberatan rumah-rumah yang dianggap kosong. berarti ada Dan sasarannya rumah-rumah yang bagus. Ada kemungkinan tersangka lain bertambah, Bang? Nggak ada ya. aduh God. Sudah, sementara itu ya. Siap, Berarti ada kemungkinan motifnya memang pencurian ya? Ya. Siap. Ketua Bidang Advokasi DPP PKS, Nurul Amalia bilang, ayah korban, Maman Suherman, tidak mengenal terduga pelaku pembunuhan anaknya. Nurul menegaskan, terduga pelaku bukan orang yang pernah bekerja di keluarga korban. Tahu dan sampai hari ini memang keluarga korban tidak mengenal pelaku ya, dan pelaku bukan orang yang terdekat ya dengan keluarga korban. Jadi dan pelaku juga bukan pekerja di keluarga korban ya. Jadi ini memang pelakunya adalah orang lain yang sama sekali tidak dikenal oleh pihak keluarga. 16 Desember 2025, anak politisi PKS ditemukan meninggal di kediamannya di kota Cilegon. Pembunuhan sempat jadi misteri karena minimnya saksi dan bukti, serta tidak ada satupun barang yang hilang di rumah tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, usai jeda kami akan hadir dengan informasi 2 rumah di Kampung Koto, Padang, Sumatera Barat ambruk dan hanyut diterjang arus Sungai Batang Kuranji akibat curah hujan yang tinggi. Banjir juga mengancam 15 rumah warga lainnya. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, derasnya air Sungai Batang Kuranji menghanyutkan 2 rumah di Kampung Koto, Padang, Sumatera Barat. Banjir juga mengancam 15 rumah warga lainnya yang dekat dengan tebing sungai. Inilah detik-detik rumah warga di Kampung Koto, Kelurahan Tabiang Banda Gadang, ambruk dan hanyut diterjang derasnya aliran Sungai Batang Kuranji. Derasnya arus mengancam keberadaan 15 unit rumah warga lainnya lantaran posisi tebing sungai sudah semakin rapuh. Warga membutuhkan adanya bantuan alat berat untuk segera melakukan normalisasi sungai. Warga bilang sejak awal bencana 27 November 2025 lalu, belum satu kali pun daerah mereka tersentuh alat berat. Dampaknya 2 rumah sudah jatuh nih yang baru nih ya. Nah, termasuk ini barusan sudah jatuh juga pavilion rumah orang tua saya. Ini bukan akibat banjir, ini ablasi sungai ya. Jadi kami minta sama pihak pemerintah atau yang terkait, apalagi pihak BWS 5, tolong kami alat berat untuk normalisasi sungai. Itu yang terpenting dulu. Hingga saat ini warga masih sangat membutuhkan bantuan alat berat untuk segera melakukan normalisasi sungai. Warga menjelaskan jika normalisasi tidak segera dilakukan, dikhawatirkan akan mengancam keberadaan 15 unit rumah lainnya. Saat ini posisi tepian sungai sudah semakin rapuh. Meski sudah melaporkan kondisi ini, warga bilang sejak awal bencana belum satu kali pun daerah mereka tersentuh alat berat. Curah hujan tinggi juga menyebabkan banjir bandang di Pasar Lalang, Kecamatan Kuranji, Padang pada Jumat sore. Luapan air Sungai Batang Pasar Lalang merendam permukiman dan juga lahan pertanian warga. 1 rumah warga rusak dan 15 keluarga mengungsi. Derasnya banjir susulan Sungai Batang Kuranji memutus akses listrik ke Batu Busua, Kecamatan Pau, Kota Padang. 2 tiang dan 1 jaringan tegangan menengah hanyut. Banjir bandang susulan menyebabkan lebih dari 400 pelanggan mengalami pemadaman listrik. Petugas PLN melakukan upaya pemulihan meski terkendala akses jalan yang amblas dan medan perbukitan yang sulit. Kabel listrik harus diangkut dengan alat seadanya melintasi titik rawan agar perbaikan dapat dilakukan. Pasokan listrik ke sebagian besar wilayah telah berangsur pulih, namun penyambungan ke 1 RT yang masih terisolasi diperkirakan memakan waktu.
Sementara itu, 2 titik akses jalan yang ambles hingga kini belum tersentuh perbaikan karena tingginya debit dan derasnya arus sungai. Ya, tiang kami roboh dan hanyut ya, 2 tiang, kemudian ada jaringan tegangan menengah juga hanyut, 3 gawang. Kemudian ada beberapa titik yang lebih emergensi di beberapa lokasi. Itu yang kemarin membuat kita harus mengamankan dan padam sementara. Ada sekitar 50 rumah di ujung jaringan kami yang belum bisa kami nyalakan dan masih on progress pekerjaannya karena jalannya terputus. Jadi kami untuk mengaliri listrik sampai 50 rumah itu kami perlu melakukan rekonfigurasi ulang jaringan di tegangan rendah, kita sambung, kita tambah materialnya, dan kita bawa materialnya naik ke bukit dulu ya. Banjir susulan masih terjadi di Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Banjir dipicu akibat masih tingginya curah hujan sehingga membuat air sungai Muara Pisang meluap. Gubernur Sumatera Barat yang meninjau lokasi berharap tambahan bantuan alat berat untuk mengeruk sungai. Puluhan rumah terdampak dan 3 jembatan rusak akibat banjir. Dan kita di Sumatera Barat untuk hari ini dan selanjutnya sangat membutuhkan tambahan peralatan karena masih banyak sungai-sungai kita yang masih sedimennya banyak, tinggi. Nah, ini semuanya perlu dikeruk ya, sehingga aliran air tetap berada pada jalur semestinya. Kalau tidak, nanti akan melebar kiri kanan lagi dan kita akan berisiko rumah. Banjir susulan juga terjadi di Tabiang Banda Gadang, Kota Padang, Sumatera Barat. Wilayah Tabiang Banda Gadang sudah 6 kali dihantam banjir. Kawasan Tabiang Banda Gadang kini dipenuhi lumpur tebal. Ketinggian lumpur sisa banjir yang menimbun rumah warga berkisar antara 50 hingga 70 cm. 2 unit alat berat dikerahkan untuk percepatan pembersihan kawasan ini. Melihat kondisi banjir yang terus berulang dan menyebabkan trauma, warga berharap untuk direlokasi. Hitung sejak tanggal 27 November, daerah ini sudah berapa kali diterjang banjir? Sudah 6 kali, ya 6 kali banjir. Kemarin masuk yang terbesar itu sudah tanggal 27 itu. Iya, ada lah. Nggak mungkin kita mau tinggal di sini terus. Cuman kan kondisinya kalau bagi kami yang punya rumah tentu ada harapan lah dari pemerintah. Apakah ada untuk relokasi atau nanti ada untuk penanggulangan banjirnya seperti apa? Sejak akhir November 2025, Nagari Maninjau dan Tabiang Banda Gadang sudah lebih dari 5 kali diterjang banjir bandang yang dipicu tingginya curah hujan. Rio Johannes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat. Korps Brimob Polri membantu membersihkan bangunan SDN 1 Karangbaru di Aceh Tamiang yang terdampak bencana banjir bandang. Personil Brimob membersihkan sisa-sisa lumpur di hampir seluruh kompleks sekolah, dari halaman hingga dalam bangunan. Tebalnya lumpur dan sudah dalam kondisi kering cukup menyulitkan proses pembersihan ini. Alat berat dikerahkan untuk memindahkan material lumpur ke dalam truk. Pembersihan dilakukan sebagai persiapan dimulainya pembelajaran tatap muka pada Senin 5 Januari, sekaligus sebagai upaya percepatan pemulihan pasca bencana. Pembangunan jembatan gantung masih dilakukan pasca ambruknya jembatan yang menghubungkan Desa Lubuk Sidup dan Arah 9 di Aceh Tamiang, Aceh akibat banjir bandang. Selama pembangunan jembatan, jasa penyeberangan dengan perahu menjadi pilihan. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Roganda Malau yang kami rekam sebelumnya.
Saudara, di belakang saya ini merupakan jembatan yang ambruk akibat banjir bandang di Aceh Tamiang. Dapat Anda bayangkan, saudara, betapa dahsyatnya banjir bandang yang terjadi pada 26 November lalu sehingga bisa merubuhkan jembatan jenis permanen ini yang berukuran cukup besar. Adapun cerita dari warga tadinya, saudara, banjir bandang yang terjadi memang membawa sejumlah material kayu sehingga selain debit air yang besar juga material kayu mengakibatkan robohnya jembatan permanen ini. Akibatnya, saudara, akses warga dari desa satu ke desa lainnya terputus, yaitu dari desa Lubuk Sidup menuju desa Arah 9 yang ada di seberang terputus sehingga warga terpaksa menggunakan jasa penyeberangan menggunakan sampan. Memang ada jalur alternatif selain melewati daerah ini, namun jalur alternatif tersebut cukup jauh sehingga memang masih banyak warga yang memilih menyeberang menggunakan jasa penyeberangan sampan. Dan untuk saat ini memang sudah ataupun tengah dibangun jembatan gantung yang nantinya menggantikan fungsi dari jembatan permanen ini. Dan memang lokasi ataupun tempat dibangunnya jembatan gantung tersebut masih berada di titik yang sama dan saya akan memperlihatkan kepada Anda. Nah, saudara, di belakang saya dapat Anda lihat itu merupakan gambaran dari proses pembuatan jembatan gantung yang nantinya akan menggantikan fungsi dari jembatan yang rubuh akibat diterpa banjir bandang beberapa waktu lalu. Dan saat ini memang pengerjaan masih terus dilakukan. Tadi pantauan saya tim masih mengerjakan konstruksi jembatan dan memang untuk waktu sendiri dipengaruhi oleh cuaca karena memang di Aceh Tamiang sendiri beberapa hari belakangan ini masih sering diterpa hujan dan memang saat ini untuk baik warga maupun relawan yang ingin ke desa seberang masih banyak yang memilih menggunakan jasa penyeberangan menggunakan sampan dan memang warga berharap tadinya agar jembatan pengganti ini dapat selesai dibangun dan untuk kembali menormalkan mobilisasi warga yang ingin menyeberang. Emir Syapurba, Roganda Malau, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN dikirim Kemendagri ke Provinsi Aceh. Praja IPDN akan menjalani KKN sekaligus ditugaskan untuk membantu percepatan proses pemulihan pasca bencana. Keberangkatan praja IPDN dilepas langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ke Provinsi Aceh. Selama 1 bulan ke depan, para praja IPDN akan melaksanakan misi kemanusiaan sekaligus program praktik kerja lapangan di Aceh Tamiang. Mereka ditugaskan membantu pemulihan fasilitas pemerintahan, aktivasi pelayanan publik, dan membantu membersihkan sejumlah fasilitas umum. Perlu dilakukan gotong royong untuk bisa membangkitkan di sana. Salah satunya adalah dari Kemendagri itu punya pasukan IPDN. Ya, ada lebih kurang 4.000, tapi yang kita kirim saat ini bersama pengasuhnya lebih kurang 1.100 lebih ya dikirim. Tugasnya ada 2. Satu adalah membangkitkan pemerintahan terutama kabupaten dulu. Bersih-bersih di sana. Maka mereka membawa alat senjata mereka, alat pembersih. Usai resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, John Herdman bilang Indonesia adalah negara penuh bakat sepak bola mirip Kanada. Timnas yang dibawanya sukses menembus Piala Dunia. Kami akan membahasnya usai jeda berikut ini. Gua udah buktiin, banyak banget manfaatnya. Dulu pas lagi sholat, sendi itu sakit banget. Setelah setiap hari minum kolagena, nyeri-nyeri, sakit sendi, hilang. Tadinya gue pikir ini buat cewek. Ternyata bisa buat cowok juga. Kolagena, susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium. Sendi jadi kuat, tulang padat, kulit sehat. Kolagena, susu awet muda. Terbukti, kolagena banyak banget manfaatnya. Wow,
Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Smash matcha, Gen Z banget. Dan Smash fruity, fun, bikin happy. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Gua udah buktiin, banyak banget manfaatnya. Dulu pas lagi sholat, sendi itu sakit banget. Setelah setiap hari minum kolagena, nyeri-nyeri, sakit sendi, hilang. Tadinya gue pikir ini buat cewek. Ternyata bisa buat cowok juga. Kolagena, susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, sendi jadi kuat, tulang padat, kulit sehat. Kolagena, susu awet muda. Terbukti, kolagena banyak banget manfaatnya. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh, sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni pasti sejuknya dari Wingswood. Gua udah buktiin, banyak banget manfaatnya. Dulu pas lagi sholat, sendi itu sakit banget. Setelah setiap hari minum kolagena, nyeri-nyeri, sakit sendi, hilang. Tadinya gue pikir ini buat cewek. ternyata Bisa buat cowok juga. Kolagena, susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, sendi jadi kuat, tulang padat, kulit sehat. Kolagena, susu awet muda. Terbukti, kolagena banyak banget manfaatnya. So Fresh Citrus baru. Segar. Ger. Aroma citrusnya bikin badan segar terus. Anti enak. So Fresh Citrus dari lemon oil. Ada hot lock system, hangatnya tahan lama. Ger. Ini yang bikin badan gue segar terus. So Fresh Citrus, anti enak, badan segar bugar. Ger. Wingscare. Oh no, pakai Ciptaden Fresh Maxi Cool Ban dengan Blue Gel Technology. Red Zap usir bakteri, bau mulut, nafas segar lebih lama. First day jadi fresh day. Ciptaden Fresh Maxi Cool, fresh and cool to the max. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di kota Makassar. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Didukung oleh ingin memiliki bisnis mobil yang menguntungkan tapi tidak mau ribet dengan operasional sehari-hari? Sementara Anda tetap bisa fokus bekerja, berkeluarga, dan menikmati hidup? Dunia Otomotif Indonesia memiliki satu terobosan baru, Mobiz Indonesia, solusi bisnis mobil autopilot untuk semua. Temukan jawabannya dalam Bincang Kita, terobosan bisnis autopilot, Minggu 4 Januari, pukul 8:30 pagi. Kompas TV dipersembahkan oleh Timnas Indonesia membuka lembaran baru di tahun 2026 dengan kehadiran pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman yang menggantikan Patrick Kluivert. Melalui rilis resmi yang juga tertera dalam situs pssi.org, John Hartman sebagai arsitek level Piala Dunia siap membawa Garuda memasuki era baru. Dalam keterangannya, PSSI menuliskan menyambut antusias kehadiran pelatih berusia 50 tahun tersebut. Rekam jejak Hartman menjadi alasan utama penunjukan ini. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji bilang terpilihnya John Hartman sudah melalui beberapa tahapan. Dari 2 nama terakhir yang mengerucut, akhirnya John Hartman dipilih menyisihkan legenda Belanda Giovanni van Bronckhorst. Sepakat untuk memperdalam ke 5 nama ini. Dari 5 nama ini setelah kami perdalam memang ada yang siap dan ada yang memang tidak mau pengertiannya karena masih melatih timnas lolos ke Piala Dunia sehingga mereka tidak akan bisa keluar dari negara itu. Lantas dari 5 tinggal 4 dan dari 4 itu betul-betul kita intens berbicara. Pada akhirnya dari 4 itu tinggal 2
yaitu satu Giovanni dan kedua John yang memang betul-betul serius dan mau melatih timnas Indonesia. Dilansir dari The Canadian Press, Hartman mengatakan, ini tentang bagaimana menemukan proyek yang tepat, proyek yang bisa Anda rasakan gairah dan intensitas para penggemarnya. Yang saya lihat adalah potensi talenta yang ada sangat besar. Suasananya sangat mirip dengan Kanada. Negara yang besar, banyak potensi dengan pemain lokal, tetapi juga kemampuan untuk merekrut pemain naturalisasi yang sudah mereka mulai. Nama John Hartman santer disebut bakal menukangi timnas Garuda sejak awal Desember 2025. Karirnya sebagai pelatih terbilang moncer. Hartman merupakan satu-satunya pelatih sepak bola yang mampu membawa timnas putra dan putri lolos ke Piala Dunia. Hartman membawa Kanada tembus Piala Dunia Qatar 2022 usai penantian selama 36 tahun. Sederet agenda padat telah menanti Hartman bersama timnas Indonesia di tahun 2026, mulai dari FIFA Series, Piala AFF 2026, hingga persiapan Piala Asia 2027. Kini, publik menunggu kedatangan John Hartman ke Indonesia, sekaligus berkenalan dengan kultur sepak bola tanah air. Tim Liputan, Kompas TV. Apakah pengalaman dan kapasitas John Hartman yang sebelumnya berhasil membawa Kanada lolos ke Piala Dunia cukup untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi? Kita akan bahas bersama dengan analis sepak bola Firzi Idris dari sambungan daring. Selamat pagi Mas Firzi. Ya, pagi Mas Bremana, pagi semua. Akhirnya ya Mas ya, kita punya pelatih baru di tahun yang baru, setelah mungkin kemarin drama kita nanti-nantikan terus nih kapan dapat, kita akhirnya dapat gitu ya pelatih baru. Nah, kalau Anda melihat dulu nih proses dari pemilihan kemudian sampai akhirnya sekarang sudah dapat namanya, seperti apa Mas Idris? Iya, sebenarnya kalau kita lihat memang kali ini PSSI melakukan due diligence ya, artinya seluruh proses pemilihan, wawancara dan juga seleksi dilakukan. Dan tadi Pak Marji sudah mengatakan ya ada beberapa nama lain yang dipertimbangkan. Satu masih bersama negaranya menuju Piala Dunia dan kemudian Giovanni van Bronckhorst juga sempat menjadi perhitungan dan kemudian John Hartman memang secara availability dan secara nominal kontrak Hartman memang adalah sosok yang paling tepat ya, tapi dia juga bukan karena itu saja, tapi dia juga punya catatan bagus sebagai pelatih timnas Kanada, bukan hanya memimpin Kanada ke Piala Dunia tapi juga meletakkan fondasi soal identitas, culture permainan dan menyatukan berbagai kultur berbeda di dalam skuad timnas Kanada yang dulunya tidak punya identitas menjadi satu jalur. Nah, inilah tampaknya yang kita butuhkan sekarang ini dengan setengah mata melihat ke Piala Dunia 2030 dan 2034 nanti, Mas Bren. Oke, jadi selain soal pengalamannya juga soal honor ini juga masuk akal karena lebih murah daripada Kluivert ya kemarin ya Mas ya. Iya, dan kabarnya lebih murah dari calon yang ditawarkan juga kepada Giovanni van Bronckhorst ya, karena kita tahu Van Bronckhorst masih terikat bersama Liverpool, perlu insentif lebih untuk mendatangkan dia. Jadi menurut saya dengan Hartman sudah tidak melatih terakhir di Toronto FC ya pada 2024, ini adalah kesempatan challenge bagus baginya untuk mencoba melatih di area yang belum pernah dia lakukan ya, karena dia pernah melatih di Selandia Baru, dia pernah melatih di Amerika Utara, dia pernah melatih di Inggris, tapi tidak pernah di Asia Tenggara. Jadi ini challenge juga bagi dia sebenarnya. Oke, nah kita lihat rekam jejaknya Hartman sendiri kan memang moncer gitu ya Mas di mana-mana. Kemudian terutama di Kanada sudah bisa membawa timnas putra maupun putri ke Piala Dunia. Nah, kalau Anda melihat mungkin dari pengalaman dia dengan mungkin strategi dia yang dilakukan di beberapa tim sebelumnya, Anda melihat berpeluang juga nggak ini untuk membawa timnas kita ke Piala Dunia, Mas?
Iya, sebelum kita berbicara ke Piala Dunia, kita harus lihat formasi identitas apa yang ingin dia tekankan ke timnas ya. Tadi udah disebutkan di artikel Canadian Press itu bahwa dia ingin mengenal lebih jauh soal identitas dan culture bangsa ini, bangsa kita. Makanya dia setelah konferensi pers perkenalan yang kabarnya akan dilakukan pada 12 Januari, dia akan tinggal dulu nih di Indonesia, belajar orang kita seperti apa, belajar bagaimana kita melihat sepak bola dan lain-lain. Nah, baru setelah itu kita akan melihat formasi apa yang akan diterapkan berdasarkan identity sepak bola yang diinginkan, juga dengan PSSI ya, inline dengan apa yang PSSI inginkan juga, Alexander Zwiers inginkan, dan juga pasti ketum PSSI. Tapi kita lihat, kalau kita lihat historinya, apa yang dia lakukan bersama Kanada, karena dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 bersama Kanada, dia itu switch antara dua formasi ya, 3-4-3, tapi kemudian berganti ke 4-4-2 karena Alphonso Davies cedera menjelang Piala Dunia 2022. Alphonso Davies Bayern Munchen, wing back yang sangat hebat. Ketika pemain itu cedera, akhirnya tim bergeser ke 4-4-2, dan di 4-4-2 itu dia mempertahankan formasi itu dari Januari 2022 hingga ke Piala Dunia 2022. Jadi ada fleksibilitas formasi di situ, dan dia menerapkan identitas permainannya tidak hanya berdasar formasi tapi juga berdasarkan availability personel yang tersedia. Dan menurut saya ini adalah suatu hal yang sangat-sangat bagus, bahwa seorang pelatih tidak terikat kepada suatu strategi tertentu, tapi berdasarkan personel tersedia dan juga identity yang ingin dibangun di dalam tim tersebut, Mas Bremana. Jadi orangnya fleksibel gitu ya, mau melihat bagaimana ketersediaan personel gitu ya, kemudian juga bahkan bersedia tinggal di Indonesia untuk bisa melihat lebih jauh bagaimana permainan tim kita. Nah, Anda melihatnya juga bakal sama nggak nih Mas? Untuk nanti di Indonesia, John Hedman juga akan bisa melakukan yang sama, strateginya disesuaikan dengan gaya permainan kita, dan juga mungkin formasi-formasi yang sebelumnya memang sudah dirasa cocok untuk timnas kita. Ya, pasti itu dia yang sempat juga saya tanyakan ke Alexander Zwiers ya pada sesi konferensi pers ketika mengumumkan setelah Kluivert ditendang lah, kita bisa bilang pada Oktober kemarin. Ketika itu saya tanya, karena arah sepak bola kita itu dalam dua pelatih sebelumnya ini kan berbeda banget ya. Bersama Coach Shin kita main 3 back defense counter, bersama Patrick Kluivert kita main 4 back yang lebih berusaha bermain ekspansif menyerang. Nanti ke depannya kita akan milih jalan seperti apa ini bagi identitas sepak bola, karena identitas timnas itu kan puncaknya, tapi kalau kita turun-turun ke bawah itu seharusnya semua jenjang usia umur dan juga sepak bola lokal mendukung ke identitas seperti itu. Nah, sekarang kita mau memilih pemain yang pelatih yang bisa belajar dari menerapkan formasi yang bukan hanya 3 back tapi juga bisa menerapkan formasi 4 back, dan dia akan belajar juga dari waktunya di sini. Dia pasti akan berbicara banyak dengan Zwiers, melihat pemain-pemain yang ada, melihat pemain diaspora kita, karena dia bilang salah satu keunggulan dia menerima pekerjaan kita juga adalah karena adanya kontingen diaspora. Kita bisa memilih, dia bisa memilih dual nationality players seperti juga di Kanada. Jadi ini adalah hal penting juga bagi dirinya dalam menerima pekerjaan ini, Mas Bremana. Oke, nah ngomongin soal jenjang usia, ini kan Hedman tidak hanya melatih timnas senior tapi juga U23 gitu ya. Padahal sebelumnya dipisah untuk timnas senior dan juga U23. Nah, Anda melihatnya ini hal yang positif atau justru malah ketika dia menangani dua kelompok usia ini malah menjadi tidak fokus, atau seperti apa Mas Firsi? Ya, kita lihat sebenarnya sebagai contoh dengan apa yang dilakukan Coach Shin Tae-yong ya, selama dia menangani U23 dan senior. Keuntungannya di sini kan ada pathway yang jelas bagi para pemain-pemain under 23 itu untuk naik ke level senior. Nah, level senior, ketika dia sudah bermain di level senior, dia secara usia masih bisa bermain di level U23, dan itu yang terbukti menguntungkan ketika kita bermain di Piala Asia U23 2024 ketika kita menembus semifinal. Pengalaman pemain-pemain ketika itu, Hernando Ari, Rizky Ridho, Marcelino dan lain-lain, itu terbukti beneficial sekali ketika bermain di kategori kelompok umur. Menurut saya ini adalah suatu perubahan yang sangat cukup signifikan ya, karena kita kan kemarin punya tim kepelatihan berjenjang ya, dari Van Kempen di U20, terus ada Van den Borg di U23, terus kemudian PK di senior, tapi sekarang dijadikan satu. Menurut saya baik-baik saja, dan ini akan menjadi tantangan juga baginya, dan ini dia berbicara juga soal talent pool yang kita punya.
abroad dan juga domestik, dan ini akan menarik karena sebenarnya under 23 kita kemarin kan lagi nggak baik-baik aja ya generasi ini ya, walaupun telah dilengkapi IFAR dan lain-lain, tapi kita masih nggak berhasil di SEA Games. Jadi harapannya memang ujian dia bersama under 23 nanti di Asian Games ya, di Asian Games pada pertengahan tahun itu juga akan sangat perlu untuk dirinya melihat seberapa dalam talent pool timnas Indonesia. Baik-baik, ini PR-nya nanti di September ya kalau nggak tidak salah ya, di Asian Cup 2026. Tapi juga ini yang paling dekat ada Piala AFF 2026 dan juga ada FIFA Series gitu ya Mas di Maret. Ini bisa nggak kira-kira membuktikan dengan mungkin kalau yang paling dekat di Maret gitu, waktu 2 bulan kurang lebih? Ya, FIFA Series ini kan adalah suatu ujian baru ya, maksudnya secara penyelenggaraan ini juga baru, kita menghadapi tim-tim dari konfederasi berbeda, kita menghadapi CONCACAF, kita menghadapi UEFA, bahkan kita menghadapi tim dari Afrika. Ini adalah challenge yang sangat menarik bagi saya, dan juga Herman pasti akan tertarik dengan prospek ini, meningkatkan bagaimana dalam perjalanan kita menuju ranking 100 dunia ya, karena kita 125 kayaknya sekarang ya, kita turun lagi karena kemarin tidak main di ronde November, sehingga karena kita tidak main di ronde November jadi kesempatan kita mendulang poin ya, di tahun 2026 ini akan ada banyak kesempatan bagi dia untuk langsung menggeber. Tapi bedanya ya, ketika Patrick Kluivert ketika pertama datang 2025, dia kan masuk ke ronde laga Maret itu adalah turnamen must win ya. Ketika itu dia menghadapi Australia, habis itu kalau tidak salah China ya, dia itu harus menang pertandingan itu. Tapi ini yang tekanan yang tidak dipunya Herman. Jadi Herman FIFA Series walaupun kompetitif tapi beban resikonya hampir tidak ada. Jadi ini adalah kesempatan bagus baginya untuk lebih mengenal squad. Squad juga mengenal dia, dan ini adalah kesempatan emas bagi pemain dan pelatih untuk sama-sama belajar mengerti satu sama lain. Ini kesempatan emas menuju Piala AFF, dan kemudian lebih penting lagi adalah Piala Asia 2027 ya di Arab Saudi. Oke, kesempatan yang nothing tulus sebenarnya dengan resiko yang tidak terlalu besar, dan tentunya juga ini ekspektasi juga tentunya tidak terlalu besar juga nanti untuk FIFA Series di Maret gitu. Tapi kalau kita bicara ekspektasi berkaitan dengan kegagalan kita yang kemarin, mungkin trauma dialami oleh supporter, kemudian juga pemain-pemain kita juga mungkin cukup down gitu ya dengan kegagalan kita lolos ke Piala Dunia kemarin. Nah, apakah kemudian dengan hadirnya John Hedman ini bisa memenuhi kembali ekspektasi dari para supporter dan juga bisa mengembalikan semangat dari pemain yang kemarin sempat kecewa juga nggak lolos ke Piala Dunia, Mas? Ya, kalau saya bilang sih kegagalan itu kata yang terlalu keras ya. Karena kalau kita bandingkan dengan kualifikasi Piala Dunia 2022 itu kita hanya ngambil 1 poin loh di round 2 dari 8 pertandingan yang isi setengah timnya itu adalah tim-tim Asia Tenggara. Kualifikasi Piala Dunia 2018 kita nggak ikut karena ketika itu kita lagi di ban. Kalau kita ngomongin kualifikasi Piala Dunia, China pun udah 9 kali nembus round 3, tapi dia baru lolos ke Piala Dunia sekali. Jadi emang ini persaingan yang sangat luar biasa sulit ya di round 3 dan round 4 Piala Dunia. Dan fakta bahwa kita mencapai round 4 itu adalah pertama kalinya sepanjang sejarah kita ya dalam format seperti ini. Memang formatnya kan memang berubah-berubah terus, tapi mungkin itu yang pertama sejak 1986 kita hampir sedekat itu ke Piala Dunia. Itu a learning curve yang sangat-sangat bagus menurut saya bagi para pemain dan juga PSSI sendiri dan para supporter kita sendiri, belajar menerima apa yang udah ada di depan mata. Jadi ya seperti itu, Hedman punya pengalaman, tapi kita lihat akan seperti apa dia mengaplikasikan pengalaman itu di dalam suatu region yang dia belum pernah jajal sebelumnya, Mas Bremana. Oke, baik. Kemudian kita melihat ini, Mas, mungkin gaya dari Hedman sendiri yang juga berjanji gitu akan bisa talent scouting lebih baik gitu ya, memahami bagaimana pemain lokal. Nah, Anda melihatnya ke depannya kira-kira bakal seperti apa? Apakah memang nanti mengutamakan pemain dari Liga 1 ataukah nanti justru ada tambahan lagi nih pemain diaspora yang kemudian diambil oleh Hedman? Ya, kalau kita melihat kemarin ya penambahan pemain-pemain diaspora itu kan merupakan program akselerasi menuju Piala Dunia 2026. Nah, kita
masih belum tahu nih langkah PSSI ke depannya, apakah akan terus melakukan program akselerasi atau memang benar melakukan lebih ke arah pengembangan pemain muda. Nah, kalau pengembangan pemain muda yang dipilih, artinya ekspektasi publik juga harus sesuai ya. Karena kita nggak bisa lagi mengharapkan solusi instan. Sebenarnya bagus juga apa yang ingin coba ditempuh kalau kita mencari jalan dengan mengembangkan pemain muda tersebut. Tapi kalau misalnya Hetman datang juga tadi dia mengungkapkan juga gabungan antara talenta domestik dengan dual nationality player, sehingga ini pemain-pemain ini bisa jadi akan menjadi bagian dari dia membangun timnas kita ke depannya, which is juga bagus. Nah, kita akan lihat seperti apa bagaimana dia menggabungkannya, tapi ini adalah seorang pelatih yang udah pernah sebelumnya dia menukangi tim dengan culture sepak bola yang berbeda ya, karena timnas Kanada itu punya pemain-pemain yang bermain di Eropa, pemain yang bermain di Amerika Utara dan juga di Amerika Selatan, sehingga dia bisa menggabungkan identitas culture itu untuk membentuk satu tim dengan satu tujuan yang jelas. Nah, ini yang lagi diperlukan oleh timnas Indonesia. Menurut saya bagaimana kita bisa tetap berada di satu jalur yang tepat, semua identity terbentuk fokus menuju satu tujuan, yaitu menembus ranking 100 dunia atau bahkan ranking 80 dunia, dan kemudian mencoba peruntungan kita lagi ke Piala Dunia 2030 atau 2034 ya, sesuai targetnya ya. Oke, kemudian kalau tadi kan soal pemain gitu ya Mas ya, kalau misalnya kita bicara soal asisten pelatih nih, kira-kira bakal lebih ke yang lokal atau pemain luar, pelatih luar gitu Mas? Iya, kalau asisten pelatih ya, kalau kita lihat nih sebenarnya dari yang kemarin bersama Coach Patrick kan udah ada beberapa tuh yang menjalani interview ya, sesi interview, mereka presentasi masing-masing untuk menjadi salah satu asisten coach lah. Dan kita lihat kan memang akhirnya Coach Patrick memilihnya ketika itu asisten pelatih fisik ya yang lolos. Nah, akhirnya memang kita harus melihat juga kapasitas semua pelatih kita, dan emang sangat bagus kalau misalnya ada yang nempel bersama Coach Hetman seperti yang dilakukan Coach Nova ketika bersama Coach Shin ketika itu, dan terbukti akhirnya Coach Nova sekarang berhasil membawa timnas kemarin menang di level Piala Dunia untuk kali pertama sepanjang sejarah kita ya di Piala Dunia U17 melawan Honduras. Jadi sebenarnya kalau ketika ada yang dipilih, ya dia pasti harus bisa menyerap ilmu dengan baik dan mengaplikasikannya dengan baik. Apalagi kalau emang Hetman yang memang terkenal di Kanada, dia bisa membentuk pola culture yang baru, identitas permainan yang baru, dan bahkan membentuk bagaimana culture sepak bola Kanada itu tumbuh besar ya. Kita harus para pelatih siapapun yang akan menempel ke dia berikutnya itu harus bisa belajar untuk menerima informasi sebanyak-banyaknya, menangkap informasi sebanyak-banyaknya agar bisa meneruskan tugas yang dia lakukan di kemudian hari. Seperti itu Mas Bremana. Oke, baik. Terakhir nih Mas Firzi, tentunya tidak ada gading yang tidak retak gitu ya. Kita ngomongin soal John Hetman tadi, soal baik-baiknya gitu prestasi dia, kemudian bagaimana cara dia melatih tim gitu ya. Tapi kalau kita bicara ada tentunya yang kemudian muncul nih di kalangan di media, kemudian juga mungkin dibuka lagi gitu ya, masa lalunya soal ada skandal drone di tahun 2024. Dituduhnya ini ada memata-matai lawan di Olimpiade Paris 2024. Walaupun hanya kemudian sanksinya sanksi teguran tertulis, tapi ini kan menjadi ada noda sedikit gitu ya dalam karir John Hetman. Anda melihatnya ketika kita melihat kekurangan dan juga kelebihan dari Hetman sendiri, seperti apa sih Mas? Ya, kalau kita lihat sesuai dengan perkataan dia kemarin ya di Canadian Press News itu, dia mengatakan bahwa sepanjang karirnya saya selalu memimpin dengan integritas, transparansi, and deep respect for the game ya. Dan hal itu nggak berubah, dan itu dia katakan bahwa semua yang terjadi kepada dia adalah dia tetap menjalankan tugasnya seperti itu ya. Jadi memang kita terima seperti apa adanya ya yang dengan Hetman, tapi habis itu kita juga harus bisa melihat dirinya sebagai seorang yang ingin menang dalam segala hal ya. Maksudnya dia menganalisis segala hal, dia obses terhadap informasi terhadap lawan, dia obses terhadap
informasi-informasi yang mungkin tidak tersedia pada umumnya. Tapi ini adalah suatu hal yang memang kita harus menerimanya, tapi kita menerimanya dengan sisi positif dan yang penting seperti yang dia bilang bahwa kalau menurut dia integritas, transparansi, dan respect dia terhadap sepak bola tidak berubah dan itu yang harus kita hormati dari dirinya. Seperti itu Mas Bremana. Baik, tentunya yang kita nantikan paling penting adalah pembuktian ya Mas ya, bagaimana Herman kemudian bisa bilang bahwa ini saya bisa membuktikan bahwa saya bisa membawa kepositifan di tim nasional Kanada juga ke Indonesia. Kita nantikan juga prestasi timnas kita semoga meningkat setelah dipegang oleh John Herman. Terima kasih Mas Firzi Idris, analis sepak bola sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Mas Firzi. Sama-sama, selamat pagi. Jangan beranjak saudara, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. PT KAI Daerah Operasional 8 Surabaya mencatat hingga Sabtu malam kemarin sebanyak 44.000 lebih penumpang kereta api memadati sejumlah stasiun di area Daob 8 Surabaya. Sementara di stasiun Gubeng Surabaya total ada 350.000 lebih penumpang yang berangkat dan tiba selama libur Nataru. Saudara, arus balik libur Natal dan Tahun Baru terlihat di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu malam. PT KAI Daob 1 Jakarta memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada Minggu 4 Januari. Mayoritas kedatangan berasal dari Yogyakarta dan sebagian wilayah dari Jawa Tengah. Hari ini, Stasiun Pasar Senen diprediksi akan kedatangan 51.165 pemudik yang kembali ke Jakarta. Meski diprediksi jadi puncak arus balik, KAI memastikan tiket kereta jarak jauh masih tersedia. Sementara itu, memasuki hari terakhir liburan tahun baru, arus lalu lintas dari Bandung menuju Jakarta, salah satunya di ruas tol Cipularang kilometer 79, padat pada Sabtu malam. Kendaraan yang melintas hanya bisa berjalan pelan dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jamnya. Sementara kendaraan yang melintas di jalur arteri Karawang, Jawa Barat meningkat pada Sabtu malam. Kendaraan didominasi sepeda motor dan juga mobil pribadi dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Kepadatan terjadi mulai dari Simpang Jomin, Dauan dan juga Jalan Raya Kelari hingga Simpang Pendai. Puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru diprediksi terjadi hari ini 4 Januari 2026. Di Jalan Hasibuan, Bekasi Selatan, Kota Bekasi menuju Jakarta, Sabtu malam ramai saudara. Pengendara motor maupun mobil memilih pulang pada malam Sabtu dan Minggu lantaran pada hari Senin warga sudah mulai beraktivitas masuk bekerja dan juga sekolah. PT Jasa Marga memprediksi ada 50.000 lebih kendaraan yang akan masuk dari arah timur Tol Trans Jawa menuju ke arah barat Tol Trans Jawa hari ini. Sejumlah persiapan dilakukan termasuk dengan optimalisasi gardu tol di sejumlah titik gerbang tol Jabodetabek. Meski puncak arus balik Nataru sudah terjadi pada 28 Desember dengan 55.000 kendaraan, tercatat memasuki Tol Trans Jawa. Hari ini, Minggu 4 Januari, PT Jasa Marga kembali memprediksi adanya peningkatan jumlah kendaraan, yakni naik 34% dari lalu lintas normal atau sekitar 50.000 kendaraan. Sejumlah antisipasi pun dilakukan di gerbang tol Jabodetabek, yakni optimalisasi 209 gardu tol, optimalisasi petugas, hingga kesiapan kondisi jalan. PT Jasa Marga mengimbau agar pengguna jalan tetap memastikan kondisi pengendara serta kendaraan dalam kondisi yang baik. Sementara itu, saudara, PT KAI Daerah Operasional 8 Surabaya mencatat hingga Sabtu malam kemarin, sebanyak 44.000 lebih penumpang kereta api memadati sejumlah stasiun di area Daob 8 Surabaya. Penumpang mayoritas kembali ke Surabaya dari sejumlah daerah.
Sementara tujuan favorit penumpang yang berangkat yakni menuju Jakarta, Bandung, dan juga Semarang. Sejak posko Nataru dibuka pada 18 Desember 2025 lalu hingga hari ini, tercatat saudara ada 784.000 lembar tiket yang telah terjual dan seluruh penumpang telah dilayani di sejumlah stasiun wilayah Daob 8 Surabaya. Sementara di stasiun Gubeng Surabaya, totalnya ada 350.000 lebih penumpang yang berangkat dan tiba selama libur Nataru. KAI Daob 8 Surabaya menambah 7 rangkaian kereta api selama posko Nataru untuk bisa mengantisipasi lonjakan penumpang. Dan untuk mengetahui suasana arus balik libur tahun baru sudah ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Julian Fernando di kilometer 10 Tol Cikunir. Dan ada jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juru kamera Cilmi Adina Tovani di Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi rekan-rekan, saya akan ke Putu terlebih dahulu. Putu, bagaimana situasi di sana di momen arus balik ini? Apakah sudah terlihat adanya kepadatan? Ya, selamat pagi Nanda dan juga saudara. Situasinya lengang Nanda kalau kita lihat baik itu yang dari arah timur menuju ke arah Jakarta ataupun juga arah sebaliknya. Meskipun kalau dari catatan PT Jasa Marga sendiri memprediksi hari ini tanggal 4 Januari 2026 ini masih akan terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di tol Trans Jawa. Kalau puncaknya sudah terjadi kemarin arus balik pada tanggal 28 Desember 2025 di mana total ada 55.000 kendaraan yang melintasi tol Trans Jawa dari arah timur menuju ke Jakarta, begitu tersebar ke beberapa wilayah termasuk diantaranya Jabodetabek. Nah, hari ini diprediksi akan ada sekitar 50.171 kendaraan yang akan melintasi tol Trans Jawa begitu pada hari ini di penghujung masa libur Natal dan juga Tahun Baru. Untuk melihat situasi terkini, Nanda dan juga saudara, juru kamera Kompas TV Julian Fernando akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasinya saat ini. Seperti yang Anda saksikan, Anda dan juga saudara, bahwa memang di tol Trans Jawa khususnya yang mengarah ke Jabodetabek di kilometer 10 Cikunir Bekasi ini masih didominasi oleh kendaraan roda 4, kemudian juga ada bus kecil dan juga bus besar yang melintasi area ini menuju ke Jakarta untuk mengantisipasi adanya kepadatan begitu ya, karena kalau dari pantauan CCTV tadi malam sempat terpantau ada kepadatan di kawasan atau di area Cipali di mana terjadi perlambatan kendaraan begitu dan jumlahnya juga cukup banyak sehingga ada beberapa hal yang disiapkan. Mulai dari kesiapan dari gardu tol sendiri, total ada 209 gardu tol yang disiapkan di beberapa gerbang strategis begitu ya di Jabodetabek. Kemudian juga akan ada kontraflow yang akan diberlakukan jika memang terjadi kepadatan dimulai dari KM 0 yakni di kawasan Halim sampai dengan ke KM 8 atau yang ada di area Semanggi. Selain kontraflow, kemudian juga gardu yang disediakan PT Jasa Marga bekerja sama juga tentu saja dengan bagaimana situasi begitu di jalanan dengan pihak kepolisian. Ini juga menyiapkan mobile reader yang dibawa oleh petugas dari PT Jasa Marga jika nantinya terjadi kepadatan di gardu-gardu tol. Jadi memang sejumlah antisipasi ini sudah disiapkan. Kalau lihat bagaimana tadi pantauan dari CCTV ada sekitar kepadatan di area Cipali. Kalau nanti kepala macetnya atau muara dari kendaraan ini mulai padat begitu ya, sudah memasuki area-area di kawasan Jabodetabek, nanti baru akan dilakukan hal-hal tersebut. Ada kontraflow, kemudian juga penambahan petugas yang membawa mobile reader dan juga penyekatan di mana kendaraan sumbu 3 ini tidak diperbolehkan masuk ke area tol dan nantinya akan diarahkan terlebih dahulu atau ditahan di area arteri. Tapi kalau sekarang memang kita pantau ini masih ada kendaraan sumbu 3 yang melintas, artinya kepadatan belum terjadi. Nanti kepadatan diprediksi baru sampai di kawasan Jabodetabek ini di sore hari atau justru malam hari jelang habisnya masa liburan. Nanda. Oke, kita lihat sore sampai dengan malam hari sesuai dengan prediksi apa yang disampaikan oleh Putu. Tapi pagi ini masih lengang. Ini dari tol Cikunir yang kebanyakan kendaraan dari tol Trans Jawa menuju ke Jakarta. Saya akan bergeser ke stasiun Gubeng di Surabaya, Jawa Timur. Ada jurnalis Kompas TV Nyoman. Nyoman, kalau pagi ini di sana seperti apa pantauannya? Apakah sudah ada kepadatan penumpang?
baik Nanda dan juga saudara, sejak pagi hari tadi para penumpang yang akan berangkat maupun tiba di kota Surabaya yakni cukup padat. Dan pada hari ini juga kedatangan kereta dan juga keberangkatan kereta hari ini juga cukup padat menuju sejumlah daerah di Jawa Tengah hingga ke Jakarta. Dan tercatat pada hari Sabtu kemarin pihak PT KAI Daob 8 Surabaya merilis yakni sekitar 44.000 penumpang kereta api yang tiba maupun datang di sejumlah stasiun di Daob 8 Surabaya. Sementara di stasiun Gubeng Surabaya ini tercatat ada 12.000 penumpang yang tiba dan juga berangkat sejak hari Sabtu kemarin. Dan jumlah tersebut merupakan volume tertinggi para penumpang pada arus balik libur Natal dan juga Tahun Baru. Dan prediksi para penumpang akan semakin meningkat pada hari Minggu ini dikarenakan pada hari Senin besok merupakan hari aktif. Dan totalnya ada sekitar 784.000 lembar yang telah terjual pada libur Nataru ini, yakni sekitar periode dari tanggal 18 Desember 2025 hingga tanggal 4 Januari 2026. Dan PT KAI Daob 8 Surabaya menyediakan sekitar 51 rangkaian kereta api dan juga 7 rangkaian kereta api tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang kereta api yang akan kembali ke daerah asal usai libur Natal dan Tahun Baru, Nanda. Oke, kalau di stasiun Gubeng sudah terpantau ramai hari ini ya, diprediksi juga sama dengan tadi di Tol Cikunir. Hari ini akan menjadi puncak terakhir. Terima kasih rekan-rekan atas laporan Anda. Sebelumnya ada laporan dari Niputu Trisnanda dari Tol Cikunir dan juga ada Nyoman Deni dari Stasiun Gubeng, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Saudara, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengakhiri libur sekolah dalam rangka libur tahun baru. Pantai Mertasari di Sanur Denpasar ramai pengunjung minggu pagi ini. Kami ajak Anda melihat wisata di Pulau Dewata. Usai jeda. Di minggu pertama momen libur pergantian tahun baru 2026, pengunjung padati destinasi wisata alam di Tane Olen, tepatnya di Desa Setulang, Malinau, Kalimantan Utara. Wisatawan menikmati keseruan bermain air hingga berpiknik sambil menikmati alam yang terbuka. Berikut liputannya untuk Anda, Saudara. Beginilah suasana kepadatan pengunjung yang datang untuk menikmati wisata alam di Tane Olen, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Pengunjung dapat menikmati keseruan bermain air di aliran Sungai Dangkal, dikelilingi pepohonan yang masih rapat dan berpiknik bersama keluarga. Salah satu pengunjung dari luar daerah mengaku senang lantaran suasana alam wisata Tane Olen yang bersih dan terjaga. Saya mendengar di sini di Tane Olen ada wisata yang banyak sekali ribuan ikan yang ada di wisata sini. Jadi saya menikmati dengan keluarga bersama teman-teman yang ada di sini dan keluarga besar. Sejak hari pertama tahun baru tercatat sudah ribuan pengunjung dari berbagai daerah berdatangan ke tempat wisata ini. Selain akses menuju destinasi alam ini sudah bagus, pengelola destinasi juga diminta menambah gazebo untuk tempat pengunjung bisa sekedar beristirahat. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Di tahun 2026 ini pengunjung sampai kurang lebih ribuan yang bisa masuk ke Tane Olen ini karena aksesnya sudah dapat dijangkau dan di aspal. Makanya akses sudah mudah masuk ke dalam sini. Kalau bisa nanti gazebo-gazebo yang ada ditambah lagi. Bagi wisatawan yang ingin bermain air sambil menikmati suasana alam, bisa menghabiskan waktu liburan bersama keluarga ke tempat wisata Tane Olen ini. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Malinau, Kalimantan Utara. Dari Kalimantan Utara, saya akan ajak Anda ke Yogyakarta, Saudara. Malioboro selalu jadi daya tarik wisatawan.
Pengunjung memadati kawasan pedestrian Malioboro pada Sabtu sore untuk sekedar bersuah foto ataupun mencari oleh-oleh. Suasana kawasan Malioboro, Yogyakarta masih terlihat ramai di penghujung libur tahun baru. Momen ini dimanfaatkan wisatawan untuk berburu oleh-oleh sebelum kembali ke daerah mereka masing-masing. Aktivitas bersuah foto juga masih menjadi favorit di jalan ikonik Yogyakarta ini. Libur panjang tahun ini, Yogyakarta masih menjadi salah satu pilihan wisatawan dari berbagai daerah sebagai tujuan favorit mereka. Selain karena beragam destinasi yang ditawarkan dari Yogyakarta, daerah istimewa ini juga terkenal sebagai destinasi wisata yang ramah bagi wisatawan. Unik sih ya, di Jogja kan tuh ikoniknya Malioboro. Kalau di Bandung kan Braga tuh. Nah, jadi ya udah daripada itu dia. Bandung, orang Bandung kita ke sini. Nah, gitu. Jadi sekalian dari perahu juga kan karena udah ini masih ada liburan. Jadi udah kita turun aja. Ini ada beli baju. Ini juga beli ini sih bapia. Gitu. Kalau di Malioboro kesannya sendiri seperti apa, Kak? Rame sih ya kayak Braga. Seru sih, pada penduduk juga, ramah juga ya. Kawasan Malioboro, Yogyakarta tak pernah sepi wisatawan di musim liburan akhir tahun, saudara. Tak hanya sekedar jalan-jalan dan membeli oleh-oleh khas Yogyakarta, wisatawan juga mengabadikan liburan mereka dengan bersuah foto di spot-spot menarik di Malioboro. Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfia dan juru kamera Senot Puji yang kami rekam sebelumnya. Saudara, saat ini saya berada di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Dan saat saya berjalan-jalan ini, saudara, saya melihat para wisatawan ini yang antusias berfoto-foto meskipun hujan turun. Kira-kira dari mana sih mereka sampai tidak mau melewatkan berfoto di Jalan Malioboro ini? Coba kita ngobrol-ngobrol sebentar. Ibu boleh mengganggu sebentar? Boleh. Ini dengan Ibu siapa? Reni. Bu Reni asalnya dari mana, Ibu? Dari Purworejo. Jauh-jauh ke Yogyakarta ini untuk liburan kah atau ada acara lain, Ibu? Untuk sengaja liburan sih, rame-rame keluarga ya, rombongan gitu. Ini kan hujan-hujan, Bu. Kenapa memang nekat berfoto-foto di sini? Namanya udah jauh-jauh ya, udah niat mau liburan. Mau nggak mau kita sambil hujan-hujanan nggak apa-apa deh. Biar asik juga malah hujan-hujanan. Udah dapat apa aja di Malioboro, Bu? Belum, soalnya baru nyampe tadi jam 4-an apa ya kalau nggak salah. Terus makan dulu baru ke sini. Pokoknya foto wajib ya, Bu? Ya, harus wajib. Ini sama keluarga berarti, Bu? Iya, sama keluarga, sama ibu, sama adik-adik semuanya. Oke, terima kasih. Silahkan melanjutkan berfoto-foto, Kak. Silakan. Hati-hati hujan ya. Saudara, meskipun hujan turun di Jalan Malioboro ini juga tampaknya wisatawan masih ramai begitu ya. Wajib sekali nampaknya berfoto-foto di sepanjang Jalan Malioboro ini yang merupakan salah satu jalan ikonik di Yogyakarta. Jadi meskipun hujan tidak menyurutkan semangat para wisatawan untuk tetap berfoto. Dari Yogyakarta, Gesi Lutfia, Senot Puji melaporkan. Bergeser ke Bali, saudara, suasana Minggu pagi di Pantai Mertasari Sanur terlihat ramai. Pengunjung memilih Pantai Mertasari sebagai tujuan wisata mengakhiri libur sekolah dalam rangka Nataru karena pemandangannya yang cantik dan juga ombak yang tenang. Sejak pukul 6 pagi, pengunjung sudah memadati area pantai untuk menikmati waktu libur. Pengunjung bisa duduk santai sambil menikmati kuliner lumpia yang olahraga, berenang, dan bermain pasir hingga berselancar. Wisatawan memilih Pantai Mertasari karena suasana dan ombaknya yang tenang sehingga aman untuk bisa membawa anak-anak untuk bermain. Saudara, tetaplah bersama kami. Usai jeda akan ada informasi menarik lainnya untuk Anda. Masuk di segmen terakhir Sapa Indonesia Pagi, saudara. Mahasiswa teknik di Surat, India meluncurkan superbike listrik bertenaga AI yang dibuat dari komponen daur ulang. Motor prototipe ini menjadi perhatian setelah viral di media sosial. Superbike ini dikembangkan selama lebih dari 1 tahun dengan fitur semi-otonom, parkir otomatis, dan sistem keselamatan berbasis AI. Superbike ini juga dilengkapi dengan GPS, layar sentuh, konektivitas ponsel, serta kamera depan dan belakang. Proyek inovatif yang ini menarik
minat dari kalangan industri, teknologi, dan juga film India. Saudara, informasi dari India tadi menutup Sapa Indonesia pagi hari ini. Saudara, saya Nanda Aprilia. Dan saya Brema Natenaya undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.